Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsy Dila, NIM 11117042. Di sini saya akan menjelaskan tentang VoIP. Definisi VoIP. Definisi Voice over Internet Protocol atau yang disebut dengan VoIP. Juga disebut sebagai IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. VoIP digunakan untuk menghubungkan percakapan suara jarak jauh menggunakan media internet. Variasi berkomunikasi melalui VoIP antara lain PC ke PC, komputer ke telepon, telepon ke komputer, telepon ke telepon. Adapun kelebihan lain dari VoIP, fax melalui jaringan VoIP, Integrated Messaging Call Center berbasis akses internet. Kemudian VoIP melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. Trafik VoIP dibagi menjadi dua bagian transisi jaringan, yaitu transisi untuk signaling dan untuk RTP atau Real Time Transfer Protocol. Kemudian ada komponen dan software VoIP. VoIP untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Antaranya yaitu yang pertama ada protokol. Salah satunya seperti protokol H323, yang kedua ada VoIP server. Contohnya Asterix. Yang ketiga soft switch. Berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau internet protokol. Lalu yang keempat ada softphone atau yang disebut dengan software. Lalu yang kelima VoIP gateway atau software VoIP. Yang ada saat ini antara lain Skype, Viber, KakaoTalk, Ekiga, Microsoft NetMeeting, Twinkle, Mingophone, Speak Freely, Speak Freely, Linphone, Minisip, Open, Internet Switchboard, SIP-Set, T-Phone. Lalu cara kerja VoIP. Cara kerja VoIP itu mengkonfirmasikan lalu mengubah suara yang merupakan sinyal analog menjadi sinyal digital yang ditransmisikan melalui internet. Tidak seperti telepon konvensional yang mentransmisikan suara menggunakan sinyal listrik melalui kabel. VoIP dapat digunakan langsung melalui komputer, telepon khusus VoIP, ataupun pesawat telepon konvensional yang tersambung menggunakan alat khusus yang dinamakan VoIP adapter, atau seperti mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modern, dikirimkan melalui jaringan internet yang akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan ADC atau Analog to Digital Converter. Kemudian ditransmisikan dan penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DIC atau Digital to Analog Converter. Begitu dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Format digital lebih mudah dikendalikan. Dalam hal ini dapat dikompresasi dan dapat diubah ke format yang lebih baik, dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Kemudian ada kelemahan VoIP. Yang pertama, kualitas suara tidak sejernih PSTN. Lalu ada jeda dalam berkomunikasi, kemudian regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Kemudian jika belum
terhubung secara 24 jam ke internet perlu janji untuk saling berhubungan. Lalu jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Lalu peralatan relatif mahal. Kemudian yang terakhir berpotensi menyebabkan jaringan terlambat atau stuck. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Lalu ada kelebihan VoIP. Yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, ada memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Lalu berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Lalu ada teknik pemampatan data, memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. Lalu memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Kemudian dengan adanya gateway bentuk jaringan VoIP, bisa disambungkan dengan PBX yang ada di kantor. Lalu yang terakhir, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan dengan jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP rakyat. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa, IP phone handset. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.